Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat muda, sobat matematika, kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur alhamdulillah. Kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita terima. Sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh, berbakti kepada orang tua, menjalankan nasihat-nasihat guru, dan juga gunakan kesempatan waktu untuk menuntut ilmu. Di antaranya, marilah kita belajar matematika. Mari belajar matematika bersama kami. Insya Allah, matematika yang katanya sulit akan menjadi mudah. Simak video ini dengan sungguh-sungguh. Semoga sukses. Selamat belajar. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan mempelajari penerapan sederhana kesebangunan segitiga. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tiang bendera dan ada seorang anak yang sedang berdiri terkena sinar matahari. Di sini ada bayangan tiang bendera dan ada bayangan anak. Di sini diketahui tinggi badan siswa 150 cm, panjang bayangan siswa 2,5 meter atau 250 cm, panjang bayangan tiang bendera 6 meter atau 600 cm. Misalkan tinggi tiang bendera adalah T. Tentukan tinggi tiang bendera. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perhatikan. Dari gambar ini kita buat sketch dalam bentuk segitiga A, B, C. Ini adalah tiang bendera, bayangan tiang bendera dihubungkan ke A, membentuk segitiga siku. Dan di sini D, E, C. Ini adalah tingginya anak, bayangan anak. Dari sini terdapat dua segitiga, yaitu A, B, C dan D, E, C. Kedua segitiga ini sebangun. Karena kedua segitiga ini sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian pasti memiliki perbandingan yang sama. Kita tuliskan perbandingannya. Di sini kita ambil perbandingan yang kita butuhkan, yaitu AB per DE sama dengan BC per EC. AB per DE sama dengan BC per EC. Tinggi tiang per tinggi anak, bayangan tiang per bayangan anak. Kemudian kita gantikan ukurannya. Tingginya tiang bendera adalah T, tingginya anak 150, bayangannya tiang bendera 600, bayangannya anak 250. Dan kita proses dengan perkalian silang, dan kita hitung T-nya, hasilnya adalah 360. Hingga di sini diperoleh tingginya tiang bendera adalah 360 cm atau 3,6 meter. Dan berikutnya kita pelajari kesebangunan pada segitiga siku-siku.
Ada sebuah segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A. Kemudian kita pasangkan, ada segitiga siku-siku lagi yang berimpit, ada lagi segitiga siku yang kecil juga berimpit. Jadi kalau kita amati di sini tadi ada 3 buah segitiga siku-siku. Yang paling besar ABC, kemudian yang sedengan ini yang warna oranye, dan yang kecil yang warna hijau. Kemudian di sini ada garis AD. Garis AD adalah garis tinggi. Ini siku-siku. Sekarang diamati. Kita lepas kembali. Ya. Ini ada 3 segitiga siku-siku. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ya. Ketiga segitiga ini semuanya sebangun. Nah, ketiga segitiga ini semuanya sebangun. Untuk membuktikannya silakan dicoba sendiri, silakan buktikan ketiganya sebangun dengan melihat sudut-sudutnya ini tadi. Ini siku-siku, ini siku-siku. Sudut ini tadi berimpit dengan yang ini, ya. Kemudian yang ini tadi siku-siku, ini siku-siku. Yang B ini berimpit, ya. Silakan dicoba, dibuktikan untuk berlatih. Dari ketiga segitiga ini yang sebangun, kita akan lihat perbandingan sisi-sisinya. Untuk segitiga yang pertama adalah segitiga yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama dan kedua akan kita tuliskan pasangan sisi yang bersesuaian. Ya, inilah pasangan sisi bersesuaian. AB per AD, ini AB per AD sama dengan CB, ini sisi miring, dengan CA. Kemudian sisi CA yang ini berbanding CD yang ini. Dari ketiga perbandingan ini ada sisi yang sama, itu menggunakan sisi AC. Kita ambil pasangan yang sama ini. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Ini adalah bentuk sederhana untuk mencari panjangnya AC ini. Oke, kita gunakan rumus AC kuadrat sama dengan CD kali CB dari proses sebangunan ini tadi. Kemudian untuk segitiga yang berikutnya, yang segitiga pertama dengan yang ketiga, yang pertama dengan yang ketiga, yang besar dengan yang kecil. Kita bandingkan sama perbandingan sisinya. AB banding BD, sisi siku-siku yang pendek dengan yang pendek. BC sisi miring dengan sisi miring yaitu AB. AC siku-siku yang panjang. AD ini sisi yang panjang untuk segitiga yang kecil. Dari sini juga kita lihat ada sisi yang dipakai dua perbandingan yaitu AB. Ini AB, ini juga AB. Dari perbandingan ini kita ambil. Dan kita proses dengan perkalian silang, ya, sehingga diperoleh AB kali AB adalah AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ini adalah rumus yang kedua untuk mencari panjangnya AB ini. Kemudian perbandingan berikutnya segitiga yang kedua dengan yang ketiga. Kita bandingkan AC per AB. AC per AB, sisi miring dengan sisi miring. Sisi miring itu yang di depan siku-siku, ya, atau sisi hipotenusa. DC banding AD. DC adalah ini siku-siku yang panjang berbanding AD ini. Kemudian sisi AD yang ini berbanding DB, siku-siku yang pendek dengan siku-siku yang pendek. Nah, dari perbandingan ini juga kita lihat ada sisi yang sama dipakai untuk perbandingannya, yaitu AD. Kita ambil, ini sisi yang sama. Dengan perkalian silang diperoleh AD kuadrat, nih AD kali AD sama dengan DC kali DB. Nah, inilah rumus untuk mencari panjangnya AD. AD tadi adalah ini garis tinggi.
kita boleh 3 buah rumus. Mari kita akan mencoba menggunakan ketiga rumus ini dalam perhitungan. Contohnya seperti yang tadi kita ambil. Dari sini ada ukuran panjangnya CD 16 cm, panjangnya DB 9 cm. Tentukan panjang AB, AC, dan AD. Untuk menyelesaikannya, untuk mencari panjangnya AB, kita gunakan rumusnya tadi, yaitu rumusnya kita ambil AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Ya. Kita gantikan angkanya. BD-nya adalah 9, sedangkan BC dari B sampai C ini adalah 9 ditambah 16, jadinya 25. Dan kita hitung, hasilnya adalah AB kuadrat sama dengan 225. AB-nya berarti akar dari 225, yaitu 15. Paham? Ya. Kemudian untuk mencari panjangnya AC, kita gunakan rumus AC kuadrat sama dengan CD kali CB dari rumus tadi. Kita gantikan. Nah, AC kuadrat adalah ini AC kuadrat sama dengan CD. Nah, ini kali CB. Kita gantikan. CD-nya adalah 16. CB adalah jumlahnya 16 ditambah 9, 25. Kita hitung, hasilnya adalah AC kuadrat sama dengan 400. Berarti AC sama dengan akar 400, yaitu 20. Kemudian yang ketiga, untuk mencari panjangnya AD. AD kuadrat adalah DC kali DB. AD kuadrat DC kali DB. Naik ini dan turun. Kita gantikan. Nah, DC-nya adalah 16, DB-nya adalah 9. Kemudian kita hitung, AD kuadrat sama dengan 144. AD berarti akar dari 144 adalah 12. Bagaimana? Mudah? Nah, inilah rumus yang digunakan untuk menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Untuk berikutnya kita akan pelajari jajar ginjang dengan sebuah garis yang sejajar dengan sisi-sisi sejajarnya. Ini misalnya ada segitiga ABC. Ya, maaf, ada jajar ginjang ABCD. Ada jajar ginjang ABCD dengan garis EF. Garis EF ini sejajar AB dan sejajar DC. Jika EF sejajar AB dan di sini CF, jika EF dan sejajar AB dan CF berbanding FB 1 banding 2 nih, CF berbanding FB 1 berbanding 2, tentukan panjangnya EF. Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan salah satu cara, yaitu langkah pertama kita potong ini A ke C, ya, kemudian kita potong. Kemudian, ya, kita pisahkan. Ya, berarti ada 2 bagian, dipotong menurut diagonal AC. Kemudian kita lihat ukurannya, ya ini 12 tetap, yang bawah ini 18 tetap, perbandingannya ini 1 banding 2, ya. Di sini 1 banding 2, sebelah kanan pun juga 1 banding 2. Kenapa? Ini sifat-sifat garis yang memotong garis-garis yang sejajar. Kalau di sini perbandingannya 1 banding 2, di sini pun juga 1 banding 2. Termasuk di sini nanti juga perbandingannya 1 banding 2. Kemudian kita akan menghitung panjangnya ini kita anggap E, dan menghitung panjang yang ini adalah Y. Di sini ada 2 pasang
segitiga sebangun. Yang pertama, yang kedua. Di sini akan kita cari X, di sini akan kita cari Y-nya. Penyelesaiannya tadi, langkah pertama kita cari nilai X dengan menggunakan kesebangunan di sini. Itu X per 12 sama dengan 2 per 2 ditambah 1, yaitu 3. Untuk mencari Y, langkah yang kedua, kita lakukan perbandingan Y per 18, 1 per 1 ditambah 2. Setelah nanti X dan Y ketemu, untuk mencari panjangnya EF adalah nilai X-nya ini berapa tadi, ditambahkan nilainya Y, ditambahkan. Itulah panjangnya EF. Ini silahkan dicoba sendiri. Ini tadi sudah saya tunjukkan langkah-langkahnya. Silahkan dicoba. Kemudian setelah kalian coba, hasilnya coba dibandingkan dengan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya EF sama dengan AB kali FC ditambah DC kali FB dibagi CF ditambah FB. Kita gantikan EF sama dengan 18 dikalikan 1, AB nya di sini 18, FC nya adalah 1, ini 18 dikalikan FC adalah ini 1, ditambah DC nya 12, ini DC nya 12, dikalikan di sini FB ini adalah 2, nah, ini 12 kali 2. Kemudian CF ditambah FB, CF-nya adalah 1, FB-nya adalah 2. Ini dari sini. CF-nya 1, FB-nya adalah 2. Kemudian kita hitung, ya, kita proses. Hasilnya ini ya adalah 42 per 3. Sehingga panjangnya EF adalah 14. Silakan dibandingkan kepunyaan kalian tadi, hasil menghitung pakai langkah yang ini tadi berapa. Kemudian dari perhitungan ini hasilnya berapa? Sama atau tidak? Ya. Kalau sama berarti jawaban kamu dalam menghitung ini sudah betul. Jadi di sini ada 2 cara untuk menghitung panjangnya EF. Jadi kan, agar lebih paham, silahkan kalian kerjakan tugas pada semester 2 untuk pertemuan yang ketiga. Ini tugasnya. Ya, ada 3 soal. 3 soal ini serupa dengan contoh-contoh yang sudah kami berikan. Silakan dicoba, dihitung, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tugas dikerjakan pada kertas folio. Tulis nama lengkap, kelas, nomor absen, pertemuan ketiga. Setelah selesai segera dikirim ke sekolah secepatnya. Jangan ditunda agar tidak menyulitkan diri sendiri. Gimana sobat muda belajar matematika hari ini? Mudah bukan? Ya. Kalau masih ada kesulitan silakan konsultasikan kepada kami. Dan untuk lebih memahami dan mendalami matematika, perbanyaklah untuk berlatih soal-soal matematika. Dan jangan lupa tugas yang ada dalam video ini silakan dicoba dikerjakan semaksimal mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.